kayaknya cut off sih, langsung saya cut off. Karena setelah dia melakukan itu, banyak teman-teman yang lain itu malah nge-DM saya. Ternyata mereka juga pernah dituduh seperti itu, tanpa bukti juga. Siapa yang menyangka pertemanan yang sudah terjalin lama bisa hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Sebuah persahabatan belasan tahun mendadak hancur berantakan gara-gara cemburu buta. Pesinetron El Rian mendadak disergap dan diserang secara brutal oleh Eza Gionino, teman yang sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. Berawal dari tuduhan skandal main belakang dengan sang mantan istri yang sama sekali tak berdasar, niat baik El Rian meluruskan masalah justru dibalas ancaman dan pukulan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Benarkah tuduhan miring itu murni kesalahpahaman atau ada rahasia besar yang belum terungkap? Perselisihan tak terduga terjadi antara pesinetron El Rian dan teman lamanya Eza Gionino. Hubungan pertemanan yang sudah terjalin belasan tahun mendadak memanas setelah dipicu kesalahpahaman serta tuduhan cemburu yang berujung pada aksi kekerasan. Kisah bermula saat El Rian dihubungi secara mendadak oleh Eza yang sudah 2 bulan tak ada kabar. Melalui sambungan telepon dan suara bergetar, Eza meminta untuk segera bertemu. Menganggap teman lamanya sedang membutuhkan bantuan, El tanpa ragu membagikan lokasi keberadaannya. Masih nggak nyangka sih sampai sekarang, karena terakhir itu kita ketemu di bulan 6. Waktu itu pas saya lagi tanding boxing lawan Robbie Trimonti, dan dia juga ada di sana dukung saya juga. Jadi tiba-tiba dia tuh baru aja udah menghilang 2 bulan yang lalu, baru ngubungin gue tuh di jam 11:30 siang. Dia ngomong itu, "El, apa kabar? Di mana lo?" Katanya begitu. "Ketemu bentar yuk." "Oh iya," katanya gitu. Ketemu gue ayo, harus." Terus dia miss call 2 kali karena nggak keangkat. Gue telepon balik. Pas udah saya telepon balik, "Lo kenapa, Za? Kok suara lo gemetaran gitu?" Habis teleponan tuh, "Lo beneran nggak apa-apa?" "Gak apa-apa, gue Sherlock, El, atau gue ke kontrakan lo deh," katanya gitu. Akhirnya ya udah, mungkin karena gue merasa dia teman gue, mungkin butuh pertolongan, mungkin butuh bantuan. Akhirnya gue bilang, "Ya udah, lo kesini lah, nggak apa-apa," karena gue belum syuting kan, belum ada callingan juga. Jadi gue Sherlock, dan akhirnya ketemulah di daerah komplek. Namun, situasi hangat berganti mencekam saat El Rian menghampiri mobil Eza. Bukannya disambut hangat, Eza justru bersiap dengan senjata tajam di tangannya. Lalu melontarkan tuduhan bahwa El Rian memiliki hubungan gelap dengan sang mantan istri, Beza Aulia. Sambil berupaya menenangkan situasi yang semakin tegang, El menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan mencoba meluruskan kesalahpahaman secara baik-baik. Akhirnya nyampe itu, gue happy dong sebagai temen itu. Wah, gue menyamperin temen gue nih, udah lama ngilang, 1, kedua dia udah gak ada kabar. Akhirnya gue samperin, gue happy aja. Gue ke tempat dia mengemudi, gue buka pintunya. Jadi dengan posisi dia udah megang kenekel itu saya tahu ya, itu udah ada pisaunya juga. Dia begini nih, sambil ngeliatin gue, "Lo ada hubungan apa sama Eca?" Katanya begitu. Gua kaget dong sebagai temen, kok lo datang-datang malah nuduh gua, "Lo ada hubungan apa sama Eca?" Katanya gitu, sambil dikeluarin tuh kenekelnya. Akhirnya saya tahan lah tangannya, karena takut kan, saya tahu itu ada posisi, ada pisaunya, saya tahan tangannya. Dan akhirnya saya bilang, "Kalau lo mau ngomong sama gua baik-baik, gak kayak gini caranya. Lo siapa yang bilang kalau gua deketin Eca? Lo dapat dari mana berita itu?" Gue bilang gitu. Niat hati ingin meluruskan fitnah dengan bukti nyata di genggaman, namun reaksi emosi yang meledak-ledak justru mengubah percakapan menjadi aksi main hakim sendiri.
Niat menyelesaikan secara dewasa rupanya bertepuk sebelah tangan. Di bawah ancaman yang makin nyata, Elrian mencoba bertahan dengan jalan yang paling masuk akal, menyajikan fakta di depan mata. Demi mematahkan prasangka buruk sang sahabat, Elrian menyodorkan layar ponselnya, memperlihatkan unggahan media sosial yang dipermasalahkan. Dengan jelas, ia menerangkan bahwa sosok di dalam foto tersebut adalah anak dan istrinya sendiri, bukan mantan istri Eza seperti yang dituduhkan. Begitu dia keluar mobil, akhirnya dia ada bahas satu story yang menurut gua nggak make sense. Karena dia bilang, story-nya gue itu bahas-bahas soal anak. Jadi sekalian aja gue buktiin nih gitu loh. Karena di waktu itu gue bikin story itu cuma 2. Satu sama anak dan bini gue. Kedua gue lagi di lokasi syuting sama lawan main gue yang sebagai ibu. Nah ini. Saya bikin story ini. Boleh. Ini jelas kan, ini istri saya. Ini anak saya. Dan itu yang saya tutupin, itu istri saya karena nggak pakai hijab. Makanya saya tutupin. Gitu. Dan udah, saya tunjukin video ini. Lo marah gara-gara ini. Ini istri gua sama anak gua. Sayang, logika kalah cepat dibandingkan amarah yang sudah membakar Eza. Tanpa mau mendengar penjelasan lebih lanjut, Eza justru melayangkan pukulan mentah ke arah wajah Elrian hingga beberapa kali. Demi menjaga keselamatan anak dan istrinya yang menunggu di rumah serta kelangsungan karirnya, Elrian memilih tidak membalas dendam. Ia justru merangkul dan memeluk tubuh Eza untuk mengunci serangan susulan. Pertikaian panas itu akhirnya berhenti setelah seruan warga sekitar memecahkan suasana. Begitu gue gini ngelihat dia ketonjok, akhirnya ditonjok sama dia. Dan itu posisinya satu, gue kalau mau ngebales gitu gue mikirin, satu gue lagi kerja, kedua gue mikirin anak dan istri gue. Kalau gue apa-apain ini orang yang nggak tahu asal usulnya dari mana, dia abis ngapain gitu, karena gue temennya gitu, udah lama ngilang gitu. Dan akhirnya setelah nonjok itu dia mau nonjok lagi, gue peluk karena gue nggak mau kejadiannya kayak gimana lah. Akhirnya pas udah gue peluk, kebetulan kita kan beributnya di depan rumah adalah angkatan. Jadi asprinya keluar sambil teriak, ada apa ya pak? Katanya gitu. Si Ezanya ngelepasin, dia masuk mobil, oh enggak ada apa-apa katanya gitu. Awas lo ya, lo belum selesai lo urusan sama gue, katanya begitu. Gue dengan sadar gue bilang, gue nggak mau lagi berurusan sama lo karena lo udah kelewat batas. Jadi urusan lo udah sama polisi, begitu kejadiannya. Eza melepaskan cengkeramannya, kembali ke dalam mobil dan tancap gas meninggalkan lokasi. Tak lupa juga ia melontarkan ancaman dingin yang sangat menusuk. Jam 5 sore, dia minta maaf. Jam 5:05, gue minta maaf kalau tindakan gue gegabah, kelewatan. Gue minta maaf dari hati yang paling dalam, tapi kalau memang lo nggak terima, silahkan laporin gue. Tapi gue minta tolong jangan bawa-bawa nama siapapun. Gue minta maaf. Gitu. Meski beberapa jam kemudian, sebuah pesan permohonan maaf masuk ke ponselnya, rasa trauma dan teror yang tertanam hari itu jelas tak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Ketika rasa aman di dalam rumah sendiri diusik dan nyawa serasa terancam, berdiam diri bukanlah sebuah pilihan. Main hakim sendiri harus dibayar mahal lewat jalur yang semestinya. Didampingi tim kuasa hukum dan manajemennya, Elrian mantap melangkah ke Polres Depok untuk melaporkan Eza Gionino atas dugaan penganiayaan dan pengancaman. Langkah tegas ini diambil bukan atas dasar dendam, melainkan demi memberikan efek jerah yang nyata. Waktu itu saya udah nggak tahu lagi harus gimana. Jadi saya udah kayaknya mutusin memang biar jadi hukum jerah aja buat dia. Kenapa? Sudah. Di Polri Depok. Polres Depok ya. Visum sudah ada hasil? Visumnya katanya nunggu 1 minggu. Nanti tinggal dibahas ke depannya kayak apa gitu aja. Bayang-bayang kejadian kelam itu kini menyisakan trauma mendalam. Setiap
Setiap kali mendengar derum mesin atau melihat mobil berwarna putih melintas ke depan rumahnya, perasaan was-was dan paranoid mendadak menyergap Elrian. Pintu maaf kini telah tertutup rapat dan jalur kekeluargaan resmi diputus secara total. Kayaknya cut off sih, langsung saya cut off. Karena setelah dia melakukan itu, banyak teman-teman yang lain itu malah nge-DM saya. Ternyata mereka juga pernah dituduh seperti itu, tanpa bukti juga. Jadi menurut saya, kayaknya saya memang harus lebih hati-hati memilih teman ke depannya. Oke, 11 tahun kamu berteman, memang tabiatnya seperti itu kan? Aduh, kita memang 11 tahun berteman, tapi nggak setiap hari tuh everyday bareng ya. Maksudnya 11 tahun berteman tuh ya kita kadang syuting bareng, kadang kalau memang dia lagi ada acara di rumah ataupun dia bikin apa di rumahnya, saya datang sama keluarga saya, ya kayak gitu-gitu loh. Jujur tadi saya sore aja bawa anak saya jalan sore, begitu ada mobil putih aja lewat gitu, mobil putih lewat, saya langsung kayak deg-degan. Saya melihat begini, saya langsung cover anak saya gitu. Karena saya takut lah, karena ada bentuk ancaman kan di sana. Jadi lebih protek juga nggak ke keluarga? Pasti. Ini saya tadi aja keluar lebih milih pakai kendaraan umum ya daripada kendaraan sendiri. Nasi telah menjadi bubur Iggy-Nards dan berkas perkara kini resmi bergulir di tangan kepolisian. Akankah persahabatan belasan tahun ini benar-benar berakhir di balik jeruji besi? Dengan diprosesnya laporan resmi di Polres Depok serta dikumpulkannya seluruh bukti visum medis, babak baru dalam pertikaian ini resmi dimulai. Langkah hukum yang diambil Elrian telah menegaskan garis batas yang tak lagi bisa ditawar. Di sisi lain, publik pun kini menanti bagaimana sikap serta tanggapan resmi dari pihak Eza Gionino dalam menghadapi jerat hukum yang sudah menantinya di depan mata. Akankah ada upaya mediasi luar pengadilan yang mampu melunakkan hati Elrian? Ataukah kasus ini benar-benar menjadi titik akhir tanpa jalan kembali bagi persahabatan mereka? Lantas bagaimana menurut kamu Iggy-Nards? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Iggy nih.